Fasilitator. Nah, untuk episode kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beri tepukan dulu dong. Boleh dong perkenalan dirinya dengan kawan kampus yang lain. Oke, baik. Nama saya Abdul Ghani dari jurusan Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Medan. Oke, ini salah satu teman negeri kita ya, Universitas Negeri Medan. Oke. Nah, Ghani ini kan mahasiswa. Ini udah semester berapa nih? Semester 7. Semester 7. Alhamdulillah. Berarti udah KKN. Udah. Oke. Nah, kita kan di sini tema hari ini tuh adalah bahas kisah kasih KKN. Jadi sebenarnya nggak cuma kisah kasih KKN aja sih, tapi ya kita juga perlu tahu nih kisah-kisah selama KKN yang mahasiswa nggak rasain nih selama KKN. Kayak contohnya di aku ilmu komunikasi itu nggak ada KKN, jadi kan nggak tahu nih sebenarnya KKN itu ngapain, apa aja yang dilakukan gitu. Nah, boleh dong kasih tau dulu dong di KKN itu ngapain aja gitu. Baik, untuk di KKN itu mungkin kita cuman kayak belajar bagaimana kita bersosialisasi dengan masyarakat, bagaimana kita bekerja sama dengan masyarakat juga, bagaimana kita termasuk mengembangkan diri juga di desa itu, dan belajar bersama-sama sama kawan yang lain juga. Oke, berarti kan kalau misalnya KKN itu singkatannya kuliah kerja nyata. Nah, sebenarnya itu KKN itu program di setiap, kalau di Unimed sendiri program di setiap fakultas atau gimana? Atau wajib gitu? Kalau di Unimed itu dia termasuk yang wajib. Jadi dia semua itu mau jurusan apapun, dia itu rata semua itu ikut KKN. Jadi kayak kemarin itu ada Istanbul 19 seluruhnya itu KKN semua. Oke, berarti memang wajib ya kalau dari Unimed sendiri. Oke, nah itu kan KKN berarti kan di daerah-daerah nih, di luar, bisa bilang di luar Kota Medan ya kan? Iya. Nah itu daerahnya itu di mana aja biasanya? Untuk tahun ini kami dibagi cuman 4 kabupaten. Itu ada Kabupaten Labura, Kabupaten Samosir, sama Kabupaten Serdang Bedagai, sama Deli Serdang. Kebetulan aku sendiri itu di Kabupaten Serdang Bedagai, itu desanya di Desa Lubuk Rotan. Oh, itu daerah? Di daerah Bengkel. Pasar Bengkel. Bengkel. Oh. Nah, itu kan kalau KKN sendiri kan itu kan rame tuh. Itu kan kayak bisa bilang per kelompok nih. Satu kelompok itu berapa orang? Itu satu kelompok rata-rata 20 sampai 22 orang. 22. Oh. 2 tim sepak bola ya. Oke. 22 orang itu kan satu tim. Itu kita pilih sendiri atau gimana? Atau emang dari fakultasnya yang nentuin? Kalau masalah kelompok itu kita mendaftar ke desanya dulu. Jadi contoh saya kemarin ngambil di Desa Lubuk Rotan. Nanti ada kawan yang lain dari jurusan yang lain itu mengambil Desa Lubuk Rotan juga. Jadi istilahnya untuk kelompok itu acak. Jadi kayak ya kenal lah, bertemunya juga pas di desa itu gitu. Oh, berarti ya kita mendaftar ke desanya. Iya, mendaftar ke desanya baru dapat kelompoknya gitu, dapat kawan-kawannya. Oke, berarti kita walaupun dari jurusan lain kan berarti kan nggak saling kenal nih. Iya. Berarti waktu Gani KKN keluar tuh nggak ada yang kenal dong sama sekali. Enggak, di situ juga emang dari 22 orang kami juga saling baru kenal semua gitu. Benar kenal dari awal. Iya, kenal dari awal. Berarti kan canggung nggak sih? Nggak kenal sama sekali terus harus tinggal dengan orang asing gitu. Untuk awal canggung ya, untuk pertemuan pertama itu canggung. Tapi setelah di desanya, di hari pertama itu udah mulai kayak mengompakkan diri gitu. Jadi terus bertahap dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu terus bertahap. Jadi sampai KKN selesai kami udah kayak saudara gitu. Karena kan satu rumah gitu dalam satu. Nah, itu biasanya kalau KKN sih berapa lama ya durasinya? Waktunya? Iya, waktu. Itu waktunya itu di kami cuma sebulan. Oh, sebulan. Oh, berarti dalam waktu sebulan itu udah deket lah ya sama teman-teman yang tadi asing. Iya. Gitu. Oke, berarti kalau sampai sekarang ini kan udah selesai nih programnya. Sampai sekarang masih deket nggak? Alhamdulillah untuk kelompok kami masih deket, masih sering ngumpul, tiap minggu kami ngumpul gitu. Oh, oke, berarti masih ada kontak ya, Ya, setelah KKN.
Oke, nah di KKN sendiri itu biasanya tuh program apa yang dijalankan untuk di desa itu? Nah, untuk program kami sendiri itu ada banyak, itu ada sekitar 17 program gitu ya. Itu ada dua program kelompok sama ada program individu. Jadi yang untuk program kelompok itu kami ada buat sosialisasi ke masyarakat tentang ekoenzim, ada tentang bahaya COVID. Ada juga dari program individu kami yang ada yang mengajar ke sekolah, ada yang ke desa, sosialisasi ke masyarakat tentang kesehatan. Jadi untuk kegiatan itu kami sangat banyak selama sebulan itu ya. Jadi program-program kerja kami juga cukup banyak, sekitar 17 program kerja. Jadi lumayan seru, aktif gitu. Untuk program kerjanya sendiri itu emang kalian yang rancang sendiri gitu selama sebelum KKN, atau emang udah dikasih ini program kerjanya kayak gini nih, kalian tinggal jalani atau gimana? Untuk program kerja itu kita sendiri yang merancang, cuman itu ada ACC dari dosen DPR-nya. Jadi kita merancang, baru nanti kita ACC-kan ke DPR-nya. Kalau DPR itu menyetujui, baru kita lanjutin. Oke, berarti ada persetujuannya ya. Oke. Nah untuk KKN sendiri, menurut Gani nih, KKN bagi mahasiswa itu penting nggak sih? Soalnya kan nggak di semua, kalau di USU ini nggak semua fakultas dan jurusan ya yang ada KKN. Jadi menurut Gani penting nggak KKN bagi mahasiswa? Menurut aku sendiri tuh KKN sangat penting. Kita di sini sama-sama belajar, sama-sama punya tujuan yang sama, juga bisa salah satu jadi wadah untuk mengembangkan diri kita, juga bisa sebagai kita menjalankan apa yang seharusnya kita jalankan sebagai mahasiswa gitu, dimana kita juga bisa memajukan desa tersebut dengan program-program kerja kita gitu. Kita mulai menyusun semua program kerja itu dengan masalah yang ada di desa itu. Jadi kita mencari solusi apa yang ada di desa tersebut gitu. Berarti kan sebelum KKN tuh ada survei kan ke lokasi. Nah berarti kan kita dari survei itu kita bisa tahu dong apa masalahnya. Lalu berarti solusinya itu dari kita gitu sebagai mahasiswanya. Jadi sebelum kami KKN itu kita survei dulu lokasinya. Kita lihat di desa itu rata-rata pekerjaannya apa dan perekonomiannya bagaimana. Di situ kita bisa menyusun program-program kita sesuai yang kita lihat di desa waktu kita survei. Contoh program yang udah kalian lakukan itu apa? Satu program? Contohnya kami ada buat masalah tentang ekoenzim ya. Jadi di mana di masyarakat ini banyak melakukan pembuangan sampah yang sembarangan, bahkan di kota-kota besar termasuk juga banyak. Cuman kami melakukan ini di desa. Jadi kami melakukan sosialisasi tentang ekoenzim, bagaimana masyarakat ini mampu mengolah sampah rumah tangga itu menjadi sebuah yang bermanfaat gitu kan. Jadi ekoenzim ini bisa kita gunakan ketika setelah diproses itu sebagai hand sanitizer, sebagai pembersih lantai dan pewangi ruangan gitu. Berarti udah terlaksana itu? Udah terlaksana. Nah untuk biasa kan kalau KKN itu kan tadi kayak Gani bilang kan dari stranger kan asing, dengan lama-lama akrab ini dalam hal apa nih? Masih kan gabung tuh cewek cowok kan? Yeah. Nah maksudnya ada dong pasti akrab yang lebih akrab gitu dari yang akrab tadi. Mungkin lebih ke kekeluargaan. Jadi bagaimana kita di situ baru kenal, di situ kita serumah, jadi kayak kita saling mendekatkan diri satu sama lain. Jadi ya lebih kekeluargaan aja sebenarnya. Kalau yang selain keluarga, maksudnya ke yang lawan jenis ada nggak sih ketertarikan atau kayaknya kok cocok kayaknya gitu kan? Boleh lah lebih dekat lagi gitu, ada nggak? Kalau itu ada beberapa dari ya normal lah ya gitu. Normal sih itu sebenarnya. Berarti ada. Ada. Oke, berarti sampai sekarang masih dekat sebagai teman atau udah lebih gitu? Bisa dibilang lebih, bisa dibilang teman juga. Oke, lebih teman ya. Lebih teman. Sampai sekarang juga masih dekat kan? Masih. Masih chat? Masih. Oke, jurusan apa kalau boleh tahu?
Jurusan ekonomi. Ekonomi Unimed juga. Inisial. Ini rahasia. Rahasia. Gak boleh tahu. Tapi kalau misalnya dia nonton, mau bilang apa? Bilang ya semoga sehat aja. Itu aja. Karena kan tiap hari chattingan, nanti dari chat aja. Oh, dari chat aja ya. Itulah. Dari chat ya. Oke. Nah, udah deket nih. Terus pasti kan yang lain juga ada nih yang cinlok lah bisa dibilang gitu kan. Selain dia nih ada lagi nggak teman-teman? Ada. Ada. Jadi ada beberapa juga yang ya cek gitu. Sampai sekarang juga masih deket. Oke. Itu untuk Gani sama si inisial si cewek tadi tuh, maksudnya deketnya kenapa bisa deket? Kenapa tertarik? Apa yang membuat Gani tertarik? Baik ya Oke. normal lah sesuai. Normal, aku pun normal. Maksudnya apa yang spesifik gitu? Mungkin nggak ada di wanita lain lah mungkin lah istilahnya gitu ya. Apa nih yang enggak? Entah mungkin melihat sisi yang belum dilihat. Pokoknya sisi baiknya aja. Sisi baiknya aja, perhatian. Perhatian, peduli. Beres-beres, suka beres-beres. Lebih ke calon ibu rumah tangga sih sebenarnya. Oke. Berarti udah tahu, oh kayaknya kalau jadi istri bakal kayak gini. Bisa. Oke. Nah berarti kan selain nih kisah kasih tadi, ada nggak kisah horor selama KKN? Karena kan tadi di desa orang nih kan kita belum tahu nih gimana. Pernah nggak? Untuk horror ada, cuman yang nggak terlalu serem gitu kan. Jadi kebetulan kami juga ini numpang di rumah nenek gitu kan. Jadi nenek ini suaminya sudah meninggal. Jadi kami tidur di kalau nggak salah di kamar yang mereka tempati gitu kan. Jadi suatu malam ada kawan kayak cerita gitu kan, kayak dia ada kayak dinampai bayangan gitu kan. Cuma ya awal kami kira kayak bercanda gitu kan, tapi 2 malam berikutnya satu dinampai, 2 malam berikutnya baru dinampai. Jadi kayaknya Beneran? iya. Cuman itu sih, jadi cuman kayak bayangan hitam aja, cuman sosoknya ini sama yang kami nampai 3 orang. Terus sekarang udah nampak nih, ada rasa takut gak sih jadinya? Sebenarnya mungkin dinampai karena parno awalnya, karena kayak terbayang-bayang cerita orang-orang itu sebelumnya gitu kan. Jadi kayak pas malam nggak tahu tak ketindihan atau apa kayak dinampai gitu. Jadi mungkin lebih ke nggak sadar aja mungkin. Dan mimpi gak nih? Iya bisa jadi. Oke. Nah berarti kalau KKN itu kan di rumah warga ya, kita tinggalnya di rumah warga itu. Iya. Berarti kita satu rumah dengan warga itu juga? Karena perempuan sama laki-laki itu nggak bisa gabung satu rumah. Jadi yang untuk perempuannya ini memang nyewa khusus satu rumah. Jadi kalau yang untuk cowok itu cuma 4 orang, jadi kami numpang di rumah sebelah. Oh, itulah yang nampak tadi tuh. Berarti setelah itu nggak ada lagi kejadian horor? Nggak ada, cuman itu aja, kayak cuman bayangan hitam gitu aja biasa. Berarti nggak kayak serem yang dibilang orang ya? Oke. Tapi kalau ngalami sendiri mungkin serem. Oh iya ya. Nah, kalau misalnya bicara KKN nih, suka dukanya apa? Sukanya apa, dukanya apa selama menjalani program KKN? Suka dukanya apa ya? Mungkin lebih ke Mungkin sukanya dulu. sukanya ya kayak kita jumpa kawan baru gitu kan, kayak terus kesana kesini bareng ketawa-ketawa. Mungkin kalau untuk dukanya kayaknya nggak ada ya. Ada ya? Kayaknya happy aja gitu selama sebulan selama KKN gitu. Berarti warga sekitar pun welcome, sangat antusias, sangat mendukung dari program-program kami. Jadi kalau misalnya untuk KKN lagi, untuk 2 kali mau nggak? Enggak. Kan bakal jumpa lagi. Cukup ya. Cukup ya. Oke. Nah, boleh dong kasih harapan untuk teman-teman setelah menjalani KKN selama 1 bulan. Ya. Harapan. Setelah menjalani KKN ini apa yang diharapkan dari mahasiswa? Mungkin kalau dari aku, bagaimana kita menjalin silaturahmi aja, karena biasanya setelah KKN itu udah putus kontak kan. Jadi
bagaimana kita setelah KKN tetap berkomunikasi, tetap ya seperti waktu KKN seperti dianggap seperti keluarga. Kalau misalnya dari Gani sendiri nih, sebenarnya berarti penting tadi nggak sih untuk KKN bagi mahasiswa? Sangat penting. Sangat penting ya. Berarti kan itu nggak semua jurusan ada KKN nih. Kayak contohnya di USU sendiri itu, ya, contoh aku di ilmu komunis itu nggak ada KKN. Berarti kalau menurut Gani bisa nggak sih program KKN ini di jurusan ilmu komunis itu dijalankan? Menurutku itu bisa, karena kita bisa mengadakan kayak pengabdian ke masyarakat. Jadi kayak di organisasi aku juga ada kayak pengabdian masyarakat. Itu kegiatannya kurang lebih sama kayak KKN. Jadi kita bagaimana mengabdi ke masyarakat itu, bagaimana kita bersosialisasi ke masyarakat dengan adanya tujuan kita sebelum bersosialisasi itu kayak memajukan desa tersebut atau apapun. Jadi kalau masalah jurusan kita bisa ikut volunteer atau ikut organisasi lain yang mengadakan pengabdian ke masyarakat, karena itu cuman beda-beda tipis sebenarnya sama KKN. Oke, berarti sebenarnya penting juga ya bagi mahasiswa untuk melakukan program KKN ini. Oke, nah untuk Gani sendiri nih, statement yang mau dibilang nih untuk teman-teman mahasiswa lainnya, bebas mau mengenai perkuliahan, mengenai KKN, apa yang mau disampaikan? Mungkin kuliahnya lebih diserius aja mungkin, karena kita di sini juga demi mewujudkan masa depan gitu kan. Jadi ya mungkin cuma itu aja, kuliahnya diserius. Karena aku sendiri juga harus menseriusi lagi kuliahku sendiri. Oke, gitu berarti kan. memang selama ini Enggak, maksudnya lebih seriusnya lebih kurang. Oh. Maksudnya harus didalami lagi. Oke. Untuk Mbak Crush tadi ada yang mau disampaikan lagi nggak? Gak ada lagi? Cukup? Oke, kawan kampus. Nah itu tadi obrolan para inspirator yang episode kisah kasih selama KKN. Walaupun udah menjalani KKN, tapi hubungan dari anggota kelompok tadi tetap terjaga, tetap masih berkomunikasi ya sampai sekarang. Apalagi dengan Mbak Crush tadi. Oke, nah terima kasih buat Gani, makasih udah hadir di sosial media di program operator. Boleh tepuk tangan dulu dong buat. Oke, nah kawan sekampus jangan lupa saksikan terus operator obrolan para inspirator dan see you.